Masih belum tuntas penguasaanmu atas ilmu kalau belum mewujud dalam laku. Definisi pengetahuan menurut Sokrates. Jadi kuncinya kebaikan itu pengetahuan. Agak berbeda definisi pengetahuan mungkin seperti yang teman-teman pahami dengan definisinya Sokrates. Pengetahuan di Sokrates itu lebih mirip dengan pencerahan. Tidak sekedar tahu. Beda kan orang tahu dengan tercerahkan. Orang tercerahkan itu kan orang yang tahu plus sadar. Wah iya, ternyata ini yang lebih baik, saya akan melakukan ini. Ini namanya tercerahkan. Dibandingkan sekedar tahu saja. Kalau tahu saja mungkin nempel di akal saja, nempel di otak saja, tapi tidak ngefek ke hidup kita. Ini masih belum pengetahuan. Kalau di Sokrates, pengetahuan itu ya tahu ya sadar dan ingin mewujudkannya. Maka pengetahuan itu ekuivalen dengan kebaikan. Orang nambah ilmu pasti dia tambah baik. Kok ada orang ngaku ilmunya banyak, kelakuannya tambah tidak baik, sebenarnya dia belum berilmu. Tidak bisa disebut berpengetahuan. Jadi, Pak saya ngerti loh Pak, saya sudah ikut ngaji filsafat ini sudah 5 tahun terakhir ini. Saya istiqomah terus, jadi pikiran apa saja saya tahu, saya paham. Lah terus hidupmu gimana? Iya seperti 5 tahun yang lalu Pak, ya kayak biasanya gitu. Ya itu kamu hanya apal pikiran-pikirannya filsafat, belum paham, belum tahu. Jadi ini persis seperti pepatahnya orang Jawa itu loh. Ngelmu kuwi kelakone kanthi laku. Masih belum tuntas penguasaanmu atas ilmu kalau belum mewujud dalam laku. Kalau tidak diiringi dengan laku. Jadi ini hubungannya dengan pencerahan tadi, ketercerahan tadi. Jadi orang yang paham sekaligus tercerahkan. Itulah pengetahuan. Dan ini dasarnya kebaikan. Dasarnya etika. Jadi kuncinya etik tadi pengetahuan, yang pengetahuan itu setara dengan kesadaran. Banyak orang yang tahu tapi tidak sadar. Mungkin pernah saya sampaikan ya, antara yang kita tahu dengan yang kita sadari untuk diwujudkan itu mungkin perbandingannya bisa 80-20. Berarti yang hakikatnya benar-benar kita tahu ya yang 20 ini saja. Yang 80 enggak. Kita masih hanya apal saja. Kita kan sering mengkritik, oh belajar kok cuma dihafalkan saja. Loh yo ilmumu ternyata sebagian besar juga begitu, cuma kamu hafalkan saja. Tidak kamu jalankan, tidak mencerahkan hidupmu. Belum bisa disebut orang berpengetahuan. Orang berpengetahuan itu berhubungan dengan eksistensi dirinya. Jadi aku tahu itu berhubungan dengan keberadaanku. Tidak sekedar aku ngerti dan aku hafal. Saya lanjutkan. Nah, kemudian selain pengetahuan, kuncinya etik itu ada pada kebajikan atau keutamaan. Kalau istilah Yunani arete.
Arete itu kebajikan yang terletak dalam kondisi jiwa yang optimal. Jadi jiwa kita ini berfungsi optimal kalau dia coraknya kebajikan. Corak kebajikan itu apa? 3. Sadar, tahu, dan rasional. Jadi ini lagi-lagi kuncinya ada pada pengetahuan. Jiwa yang utama itu jiwa yang sadar dan tahu dan rasional. Jadi hidupnya terarah, terpola, dan disadari. Ini lawannya arete itu ignorance. Ignorance itu ya kurang ngerti, tidak paham. Meskipun mungkin kamu kalau ceramah daki-daki tinggi-tinggi, tapi kelakuanmu tidak seperti yang kamu ceramahkan, itu kalau versinya Sokrates, kamu belum disebut orang yang ngerti, orang yang paham. Jadi masih tidak nyambung dengan perilakumu. Maka kata Sokrates, orang itu kalau melakukan perbuatan jahat, berarti dia ilmunya kurang. Loh Pak, itu orang pinter loh Pak, doktor loh Pak misalnya, profesor loh Pak. Tapi kok korupsi misalnya. Itu kan kejahatan. Kalau kamu sebut korupsi, berarti dia tidak pinter. Meskipun dokter, meskipun profesor, meskipun orang penting. Loh tapi bukunya banyak loh Pak, iya. Tetap tidak bisa disebut orang pinter. Tapi dia tahu kok Pak, bahwa kalau misalnya maling atau makan haknya orang lain itu negatif. Ya dia cuma tahu saja, masih belum sadar. Makanya dia masih tega korupsi. Berarti sebenarnya dia belum tahu. Kalau dia tahu sampai dalam, sampai detail tentang larangan mengambil haknya orang lain, efeknya, kerusakan jiwanya sendiri dan kerusakan dunia sosial yang ditimbulkannya, pasti dia tidak akan mau maling, tidak akan mau korupsi. Perbuatan buruk apapun, Pak saya tahu kok Pak, ini dilarang, tapi saya terpaksa melakukannya. Itu sebenarnya kamu belum tahu. Kalau kamu sudah tahu benar tentang hakikat larangan itu sampai dalam, kamu pasti tidak akan mau melakukannya. Jadi ini rumus dari Sokrates. Kok ada orang yang masih mau melakukan keburukan, kejahatan, berarti dia belum pinter, belum sadar dan belum tahu. Mungkin masih hafal saja. Kalau sekedar hafal bisa membunyikan, ya Google sekarang lebih canggih. Membunyikan ilmu, membunyikan. Sekarang kamu ngomong saja dia bisa nulis. Sekarang kamu cari apa saja dia tahu. Kalau sekedar tahu ya mesin sekarang jauh lebih canggih. Tapi istimewanya manusia kan tidak di situ. Istimewanya di keutamaan arete, kebijaksanaan ini. Hidup yang tidak sekedar tahu tapi juga sadar dan yang masuk akal, yang rasional. Inilah dua yang utama dasar etiknya Sokrates. Makanya dia punya satu quotes yang terkenal sekali. There is only one good knowledge and one evil ignorance. Hanya ada satu kebaikan, yaitu pengetahuan, dan hanya ada satu kejahatan, yaitu kebodohan, ignorance. Tambah pinter orang, pasti dia tambah baik. Tambah tidak pinter orang, pasti dia kelakuannya tambah tidak terkontrol, tambah buruk. Kok ada orang ngaku pinter tapi kelakuannya buruk, sebenarnya dia belum pinter. Orang pinter itu kelakuannya baik. Oke, ini rumus ya. Awas jangan dipelesetkan. Orang pinter minum
Ya, kau no hubungannya. Itu ya kamu ikuti saja. Nah, jadi ini rumusnya Socrates. Berarti pengetahuan itu berkorelasi dengan moralitas kebaikan.